Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat holistik, jangan bosen ya. Ketemu lagi dengan saya, Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Dan seperti biasa saya mau ngajak ngobrol lagi salah satu murid dari Master Holistik kita. Udah ketawa nih, kayaknya nih bakalan gimana nih kita nih gitu. Oke, kebetulan ini saya ketemu dengan saya biasa manggilnya Neng sih ya gitu. Tapi nama aslinya Ibu Bahjatun Novita. Nah biasa kita memanggilnya dengan Neng Vivi. Gitu. Oke, boleh dong sapa sahabat holistik dulu sekalian memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi. Lebih seringnya sih pakai nama Bapak ya, almarhum Bapak. Kenapa? Dari dulu tuh pengennya setiap yang baik-baik ngaitin nama beliau. Jadi Vivi Guntur biasanya lebih kenalnya. Oh, jadi nama panggungnya Vivi Guntur ya, gitu ya. Lebih sering pakai nama itu. Oke, baik Neng Vi. Nih kita ketemu di sini lagi ya. Kita setelah Alhamdulillah ya Allah. Bulan apa ya kita dulu ketemu ya? Desember ya 2021. Iya ya kayaknya 2021. Lama banget ya baru ketemu lagi kita ya. Walaupun sempat ketemuan di Jakarta tapi 21, 22, iya ya hampir udah 2 tahun hampir lebih. Oke, tapi saya pengen ngobrol lagi nih gitu ya, walaupun dulu pernah ketemu, sekarang saya pengen ngobrol lagi gitu. Sebelum nih Neng Vivi masuk ke dunia holistik, apa sih kesibukannya? Banyak ya. banyak. Satu paling utama sih IRT. Oh IRT. Wakil ketua, wakil kepala keluarga. Itu wakil kepala keluarga. Bukan IRT dong namanya. WKK dong. WKK ya. Iya, wakil kepala keluarga dong. Dua jabatan itu. Oh 2 jabatan luar biasa. Apa banyak ya jabatannya? Kayaknya semua diborong biasanya. Kayaknya. Presidennya satu, asistennya itu merangkap ya menteri. Jadi semua menteri gitu ya. Iya. Oke, gimana nih? Awalnya itu sebenarnya sih background saya itu lebih ke nyasar sebenarnya. Pernah saya sampaikan juga dulu sama Pak Yusron. Guru kuliah tata busana, almarhum bapak sakit, mutusin itu karena nggak tahu tujuannya kuliah itu apa gitu. Pikir gue belajar aja dah, gue lulus aja, gue jadi sarjana gitu. Penting gue kuliah. Nyenengin orang tua katanya begitu. Nyenengin apa? Pengen dapat gelar? Gelar enggak, pokoknya yang penting bangga aja pakai baju toga gitu. Bangga aja kita ada wisuda. Ada fotonya. Betawi gitu kan. Di bawah kan. tuh fotonya. Oh iya kayak dulu sih dulu ya. Tukang insinyur gitu ya. Woi anak gue gitu ya. Pikiran aku dulu kayak begitu. Cuma ternyata emang Allah nggak kasih. Lu ntar kayak begitu sombong gitu. Saya nggak wisuda. Oh nggak wisuda? Enggak. Padahal cita-cita pengen pakai toga ya. Dilalanya begitu, Allah takdirin jalannya begitu gitu. Ya biar kasih pengertian yang luas, bukan begitu tujuannya. Ya, oke. Jadi dari tata busana nggak selesai di Jogja, nggak tahu ilmunya. Ya alhamdulillah sih semua ilmunya kepake ya, manfaat karena dari dulu Bapak selalu ngajarin doanya tuh Robbi zidni ilman sampai sekarang saya pakai. Jadi sama Allah ya, Allah kan maha mengabulkan ya. Ya diarahin walaupun dengan jalan yang berliku-liku kemana dulu nih lu nyasarnya gitu. Banyak jalan kan menuju Roma gitu ya. Entah mau ke Roma atau ke Ridho. Kayaknya broker banyak banyak. Iya. Udah. Puerto Rico. Puerto Rico. Tata busana nggak selesai. Mikir lagi gimana caranya ya gue jadi wisuda tapi nggak lama-lama gitu. Dulu masih ada D1 PGTK. Oh, berarti alhamdulillahnya masih ada ya. Tahun berapa tuh? 2003 2004. Oh iya, emang sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Harus S1 semua. Nggak tahu S-nya berapa itu ya. S dong. Akhirnya selesai. Saya mikirnya masa sih 1 tahun aja nggak kelar, lebih kebangetan gitu. Yang penting lu pakai baju toga gitu kan. Tapi kesampean tuh? Enggak. Kenapa? Enggak kesampean bener. Enggak kesampean pakai baju toga maksudnya? Iya, kenapa? Selesai D1 pikir mau balik ke Jakarta gitu kan. Karena waktu itu juga udah ibu nyuruh pulang. Berarti D1-nya masih di Jogja juga? Di Jogja. Oke. Ya, jemput jadi pengangguran di Jogja gitu. Kenapa nggak mau pulang-pulang, Pe? Oh, di rumah nggak dikirimin duit. Di Jogja kan ngalir ya. Gitu. Pikiran itu ya Allah. Ampun ya Allah. Masya Allah. Akhirnya D1 selesai. Barang buku-buku semua udah saya paketin ke Jakarta. Itu diminta dari PGTK-nya ya. Mbak Vivi yang ini ada lowongan di Al-Azhar. Ini dari Jakarta. Al-Azhar Jogja. Karena mau buat di Jogja, buat cabang di Jogja. Ini dari pusat Al-Azhar.
wih sekolah gede nih, pikir siapalah gue ya gitu. Ya udahlah disuruh minta ya. Jadi kayak main ini aja ya, apa namanya? Lato-lato. Lato. Iya, terus yang lagi ngetop sekarang. Gambling aja gitu. Judi, iya, judi. Rezeki kalau emang rezeki gue ya jalannya gitu Ya. kan. Mungkin aku pas nyampe ya udah bikin lamaran ya. Bikin lamaran numpang gitu kan. Ya udah, pokoknya semua perjuangannya itu ada jalannya luar biasa banget sampai aku keterima dari sekian ratus keterima di Al-Azhar. Tahun berapa lagi tuh? 2000 selesai itu 2004. Oh, lanjut ya berarti. 2005. Berarti nggak jadi pulang ke Jakarta? Nggak jadi. Ibu saya nggak seneng, bapak saya seneng. Karena doanya bapak itu saya jadi guru. Bisa gitu ya, satu seneng satu enggak gitu. Terus Saya pun gimana nggak mau jadi guru Tadinya. karena tadinya. Gitu, nggak mau. Ya udah dari Kayaknya situ. kuatan doa bapak ya, akhirnya jadi guru gitu ya. Masya Allah. Jadi jadi guru, terus sampai akhirnya saya balik ke Jakarta karena sakit. Gitu di situ. Sakit balik ke Jakarta ya itu mulai dengan permainan yang namanya takdir, jodoh, kematian, apa lagi tuh? Rezeki gitu ya. Kaitannya kan ketika di Al-Azhar rezeki itu ya. Rezeki jodoh. Akhirnya balik karena saya belum nikah, umur udah 25 waktu itu. Udah warning tuh biasanya tuh. Karena teman saya semuanya udah punya anak. Oh. Dan itu iyalah, makanya khawatir berarti itu. anak perempuan pertama gitu ya. Balik ke Jakarta sakit tokso dan kista. Oh. Jadi mikir untuk nikah, males banget gua Itu gitu. penyakit yang paling dihindari banget ya untuk para gadis ya pada saat itu ya. Nah, setelah itu dikenalin ta'aruf ya. Dijodohin lah kalau kata Betawinya begitu. Dan alhamdulillahnya jodoh sampai sekarang, insya Allah sampai di akhirat. Amin ya sampai Allah, amin. Akhirat ya, bukan cuma di dunia doang. Mudah-mudahan. Dari situ pikiran udah kacau tuh, karena nikah itu mau untuk mencari keturunan. Iya. Gue sakit yang kaitannya sama reproduksi itu, keturunan itu. Dan itu yang tadi saya bilang ya, itu yang sangat dihindari banget kan untuk orang-orang yang nikah ketika kena hal itu gitu ya. Waktu awal baru nikah pun saya cuma kenal dari Februari, itu cuma ketemu 4 kalinya itu pun ngurus surat-surat buat nikah. Ya udah nikah, gue nggak mau pacaran gitu, udah pernah kecewa ya. Itu di skip aja ya. Oke. Gitu dah ya. Ya udah. Ya dari situ pertanyaan saya muncul pertama, tujuan nikah apa? Gitu. Ke satu dia bilang tuh, yang bikin saya langsung dep. Jawaban yang pertama masih aman, menjalankan sebagian iman. Sunnah Rasul, ibadah gitu. Yang kedua, ya mencari keturunan. Langsung tung gitu kan. Ya Allah, gimana ini? Cerita ke paman, ke adiknya mama, nggak usah diceritain urusan itu hak prerogatif Allah. Urusan anak. Nabi aja yang, Nabi siapa? Yang dibilang Sulaiman. Ibrahim. Bukan. Ya. Yang dia sampai rambutnya putih ya. Zakaria ya, bukan? Yakub kok ya. Zakaria ya? Zakaria, betul. Zakaria benar ya? Yang sudah rambut memutih gitu ya. Dia nggak putus dia asa dengan berdoa doanya itu. Iya. Saya pun belajar dari situ sampai kebetulan dulu masih senang baca-baca terjemahan Al-Quran. Ya itu setiap baca, ya Allah ini apa ya nasihat buat saya gitu. Selalu begitu. Karena Bapak yang ngajarin ya almarhum. Mengambil dari apa yang ada dalam Qurannya. Sampai di situ ada, oh iya ya, ini Nabi loh, lu siapa Pi gitu. Ya udah yakin aja, ya udahlah Bismillah. Sampai aku ngaku aku ada masalah dan mau berjuang bersama. Gitu. Nah, di situ masih belum ketemu tuh. Setiap ketemu dokter, wah ini jangan hamil Bu. Entar kalau hamil anaknya cacat begini-begini. Ih siapa lo gitu kan. Sampai jangan hamil Bu, nanti pasti gagal lagi, nanti ibunya makin lemah. Kata-katanya kok pastinya itu. Nah, gitu. Agak deg-degan dengar saya. Iya sampai suami setiap keluar ruangan itu, jangan dengerin orang gila. Suami tapi dokter itu, Masya Allah ya. Jangan dengerin orang gila. Kayak nggak punya agama, gitu. Kayak nggak punya Tuhan. Ada Allah Bun. Dulu masih belum manggil Bun ya. Oh iya. Masih panggilan mesra tuh biasanya tuh. Jangan. Takut ngiri nih sahabat holistiknya nih. Jangan.
Udah sampai sebenarnya nunggunya itu nggak terlalu lama ya, cuma 1 tahun 8 bulan untuk masa menunggu dapat yang ibaratnya pertama. positif lah gitu ya. Ya. Nggak lama, cuma itu perjuangan dari gadisnya itu aku yang berpikir, gue nggak nikah dulu deh gitu. Nah sampai ketemu dapat anak pertama, dijaga banget karena takut ya. Dia bilang takut cacat ini. Itu USG sebulan bisa 2 kali 3 kali. Wow. Sampai dokternya marah, lu ngapain kesini mulu gitu. Itu anaknya nggak sadar kamera. Lagi kecil kan kerjanya disorot mulu tuh. Dia belum sadar ya. Emaknya belum narsis. Belum narsis ya. Emaknya masih defisien. Mendem aja. Sebulan 2 kali gitu loh. Efeknya kan nanti langsung. Nah itu sampai itu pun emang dokter di kehamilan pas pertama USG itu karena head saya nggak teratur waktu itu ya, jadi nggak tahu kalau lagi hamil. Bingung ngitungnya ya. Iya, telat pun emang biasa telat gitu kan. Nggak dapet ya emang biasa nggak dapet gitu. Tapi begitu hamil dokternya bingung ngitungnya. Begitu mau hamil dia bilang jangan, udah pasti gitu. Ngomongnya pasti. Saya pindah-pindah dokter terus tuh. Iya. Akhirnya ini kalau emang benar ibu inget ya tanggal sekian gitu kan. Ini harusnya hamil udah 8 minggu. Lah 2 bulan dong gitu kan ya hitungan itu. Hah? Ya tahu, gue nggak ingat. Udah hitung yang ada ya udah. Akhirnya ditunggu sampai 3 bulan. Jelek banget sih. 3 bulan terus Berkembang bagus. berkembang. Itu sebelum saya tahu hamil, bolak-balik Jakarta, Jogja, Jakarta buat menjemput ponakan. Ada acara keluarga waktu itu ya. Orang tuanya nggak bisa datang, jemput ponakan ke Jakarta. Dari Jakarta itu ke Cisarua, acara keluarga kan. Dari Cisarua balik lagi ke Jakarta, ke Jogja lagi nganterinnya anak. Sana makan duren. Yang orang bilang kalau hamil katanya nggak boleh makan duren ya. Itu nanti nyambung lagi tuh. Nggak boleh makan duren. Itu saya beli di supermarket 2 mika dan nggak ada yang makan. Ipar nggak makan, kakak apaan lu beli gitu kan? Itu baru inget tuh ya, setelah hamil itu baru inget ya. Itu betul saya setelah ingat. Itu yang jadi 3 bulan itu ya. Itu tanda itu belum tahu hamil. Enggak, maksudnya setelah ini kan cerita begitu 3 bulan tuh disadari ternyata waktu hamil tuh habis setelah tahu 3 bulan kan, berarti sebelumnya udah makanin duren kan gitu ya. 2 mika yang bijinya cuma segini, durennya montok gitu ya. Makan. Ini nggak ada yang mau nih. Makanlah 2 itu. Saat itu emang ngerasa enak aja gitu. Hati-hati lu, abang ngingetin kayak gitu aja. Makan lu rakus banget gitu kan. Bodo amat, makan mulut gua pikir gitu. Udah beli 2 muka nggak ada yang makan, mubazir. Balik ke Jakarta capek, diurut gitu kan. Ya udah sampai akhirnya ketahuan hamil, masih belum ingatnya setelah belajar runtutan, setelah nanti ya di holistik itu ya, sampai ke holistik. Dari situ lahir. Nah, udah hamil alhamdulillah baik-baik aja, nggak ada masa ngidam yang aneh-aneh. Udah duluan ngidam udah makan duren. Iya. Bisa jadi. Emang saya kesulitan di melahirkan. Jadi saat hamil anak pertama itu 6 bulan saya operasi usus buntu. Lagi hamil itu pun sempet gimana ini, beda tempat Bu kata dokternya. Ya sudahlah gitu, mudah-mudahan sehat-sehat aja. Itu hamil 6 bulan ya. Ternyata setelah 3 bulan kemudian kan melahirkan nih. Iya. Nggak bisa normal karena saya nggak mules, nggak ada ininya lah, nggak ada rangsangan sama sekali, nggak ada kontraksi ya. Diinduksi 2 botol udah nggak mauin juga. Nah itu sempat disuruh minum rumput Fatimah. Kalau dulu saya sudah sadar, mungkin saat itu bisa ya karena rumput Fatimah katanya panas ya. Iya, rumput Fatimah panas kering. Karena waktu itu saya benar-benar lemah, nggak bisa minum es. Jadi sekarang udah bisa ini ya, udah bisa menganalisa. Dulu tuh saya benar-benar lemah gitu ya, nggak bisa minum es gitu. Secara mungkin orang lihatnya secara fisik saya gede gitu ya. Lu gede masa iya gitu, panggul lu segini, energi lu nggak ada kan dianggapnya begitu. Tapi ternyata zong, bukan itu, tetot gitu kan. Ya udah, lahir itu lahir anak pertama. Dokter masih ngomong, Bu jangan KB hormon ya, nanti lama lagi. Karena ibu ini bermasalah di hormon. Saya nggak KB dong, nurut banget itu ya. Si anak pertama umur 6 bulan sudah hamil lagi.
Alhamdulillah. Tapi itu pada saat itu juga kembali lagi ke penyakitnya kista dan itunya apa? Nah, Kista saat dan toksonya itu tokso saya abaikan karena dia menurut paman saya waktu itu ya, tokso virus ya Pi, itu makhluk Allah. Udah biarin aja. Minta aja sama Allah buat nyingkirin gitu ya. Ya udahlah, yakin aja. Dan kistanya itu sempet hilang waktu itu diajarin pakai kunyit putih. Ada yang ngajarin. Nek. Ya mungkin itu kali ya penolakan ketika tubuh udah nggak mau lagi ya. Nolak. sebenarnya itu tanda ya. Nah, tanda sinyal alarmnya. Tapi normal 6 bulan kemudian kehamilan kedua lancar lagi, lahir lagi. Sesar lagi yang kedua. Sesar lagi karena nggak memungkinkan, baru 15 bulan udah melahirkan lagi kan. Ya udah sampai yang ketiga. Belum sampai ketiga nih ya. Kedua dulu itu saya mulai mengenal holistik karena kehamilan yang ketiga itu sampai saya juga nggak tahu karena saya nggak pernah ngidam, nggak ada rasa-rasa mual kayak gitu ya. Apa udah mati rasa kali lagi itu ya. Bisa jadi. Hamil anak ketiga itu saya udah mau ngajar di mulai ngajarnya nggak reguler TK, tapi ngajar lukis, naik sepeda. Nah di saat naik sepeda itu mungkin tekanan ya namanya, duduknya jok sepeda tahu sendiri ya. Iya. Itu saya keluar darah, ternyata itu lagi hamil, positif, gitu. Lanjut Itu nggak pakai tes pack USG. Nah ini Bu ada kantong janin di rahim. Udah positif. Iya, lah hamil ya gitu karena masih nggak teratur tuh dan nggak sadar waktu itu belum ada kista lagi. Oke. Nah dari kehamilan ketiga tuh sama sesar lagi? Sesar karena Dan kemudian, tidak memungkinkan katanya. Dan dari ketiga itu sudah mulai kapan nih ceritanya kok bisa akhirnya kok tahu holistik gitu? Iya, sakit waktu itu sakit tulang dulu ya. Bukan tulang sih sebenarnya, nggak nyadar kalau itu sakit tulang. Masalah di tulang belakang maksudnya. Setelah punya anak ketiga? Iya. Tahun berapa tuh? 2015. 2015. Iya, 2015 anak ketiga lahir. Masih ngajar, lukis ya. Vertigo, migrain. Muncul lagi tuh yang masa-masa dulu lagi gadis, iya. Cuma nggak sampai ambruk. Cuma mikir gitu, kok begini lagi gitu. Ini ada yang salah nih polanya. Saya mikirnya begitu. Cuma apa ya? Nah dari situ kebetulan tempat saya ngajar itu ngelewatin kliniknya Pak Ustadz Haji Tata. Pak Tata saya manggilnya ya. Ini kok ada klinik apa? Kenapa gitu yang udah sekian bolak-balik kok. Bulan ya bolak-balik baru itu ya. Karena kan jalanan di komplek ya lewat sono lewat sini bawa sepeda. Nanya mampir lah. Awalnya saya tanya itu ada kiropraksi nggak? Nanya begitu. Ya di situ kenal sama Pak Tata. Saya sampai di terapi, ngalamin sempet trigger finger, diurut sama Pak Tata sampai akhirnya belajar. Dan beliau yang mengarahkan. Jadi waktu itu ada ya pelatihan holistik di tempat Pak Tata ya? Ya, karena dibarengin waktu itu saya ikut pelatihan Krek Method. Oh, Krek Method dulu sebelum belajar holistik. Ini nggak bisa nih tanpa ada diagnosa dulu main krak-krak aja gitu. Belajar lagi Vi, kata Bapak ya Pak Tata. Aduh, gitu kan. Apaan lagi nih gitu. Karena saya pikir ya elah ilmu begini doang gitu kan. Awalnya begitu, maksud ngurut aja gitu. Apa nggak cukup cuma dengan anatomi itu buat saya udah wah banget ya belajar ngurut dengan anatomi, terangkat tulang itu wah banget buat saya ya. Tapi dari situ sama Bapak Pak Tata diarahin untuk ikut holistik. Di holistik 1 saya ikut Krek itu 2017, holistik 2018 awal. Bingung. Saat itu tuh cuma bingung karena apaan nih gitu. Ilmu apa lagi gitu full ya. Teori. Ya bener waktu itu bahasanya Pak Puji tuh ngebul. Ini modal madul pusing bikin pusing gitu ya. Awal ya. Madul. Awal. Sampai duduk paling depan berharap paham. Ditunjuk benar Pak Puji. Ngerti Bu? Enggak Pak. Nah, biarin katanya di sini paling bodoh tapi di luar dia pinter. Kenapa
apaan gitu, nggak ada yang ngerti sama sekali bahasanya. Sampai yang saya tulisin tuh tiap ada kata saya tanda tanya, ada kata saya tanda tanya buat dicari di rumah. Dan itu pun nggak ngerti juga. Sampai di rumah nggak dapet juga nyari. Nggak dapet, cuma pahamnya gini. Oh dulu gue pingsan itu karena ini. Balik kuadran ya biasanya ya. Oh dulu gue vertigo, migrain, ini selain tulang belakang tadi ya. Oh gue yang ada kista ya begini gitu dari pola. Ya akhirnya mengakui dosa-dosa ya. Ya udah dari situ mulai lagi ikut 1, 2, 3 Kapita Selecta sempet nggak ikut kan. Ada yang ini ya prioritas ya, emak-emak gitu. Ya udah sampai sekarang ini. Oke. Sempet modul 3 juga itu sampai tahun berapa tuh? Dari mulai 2018 belajar. Itu rutin karena Pak Puji dari awal bilang ini continue, nggak bisa. Oh di tempat Pak Tata itu berlangsung ya? Jadi berapa bulan ya waktu itu? Jedanya 3 bulan, 4 bulan gitu. Jadi dikasih jeda buat nabung dulu nih, gitu. Karena dianggapnya terapis semua ya, gitu kan. Padahal saya waktu itu baru mulai. Nah, setelah kenal holistik, langsung ilmu itu ngendap dulu, apa langsung diaplikasikan sih sebagai seorang terapis? Diaplikasikan buat diri sendiri dan keluarga. Paling pertama di keluarga. Di situ yang saya nggak habis pikir ternyata 4 sehat 5 sempurna itu berlaku untuk siapa gitu. Akhirnya ya. Itu. Taunya kan makanan sehat itu ya. Pikir gua nggak punya duit, nggak bisa dong 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna gitu. Ternyata nggak begitu. Buah itu bagus, tapi untuk siapa? Susu itu bagus untuk siapa? Nggak melulu gitu. Nggak melulu harus setiap orang itu masuk semua itu seperti sempurna itu nggak berarti yang dia makan ayam, daging, dia tuh sehat. Nggak menjamin. Gitu. Ternyata ada yang eksis makan daging ya nggak bisa dia gitu kan. Di situ akhirnya ya nerapinnya yang begitu aja. Waktu jelasin ke keluarga pun, ya jangan makan buah karena taunya baru pucet, pucet merah itu aja ya, masih belum basicnya ya, masih rumus 1-2 tuh berarti ya. Baru huruf A, B, C lah orang belajar gitu, anak TK mah ya, baru garis apa ya. Cuma di situ itu belum bisa ngasih penjelasan dari mana lu ilmunya, gitu ditanya. Iya ya. Dan baru pertama belajar langsung dapet bukan ngadepin ya, berhadapan langsung dengan kasus yang memang lagi diceritain sama Pak Puji di modul 2 pemetaan penyakit. Tentang penyakit. Pemetaan jalannya penyakit. Iya, bisa sampai ada di titik akhir. Di situ. Almarhum encing saya pernah sampaikan juga ke Pak Yusron. Harus ngadepin. Ini perjalanan penyakit ini jantung waktu itu ya. Memang dari kecil. Dari titik sini ke sini lama, butuh waktu bukan setahun 2 tahun. Bener. Dan itu kejadian. Dari sini ke sini pun butuh waktu lama tapi nggak selama yang di sini. Itu penjelasan saya ingat banget karena duduk paling depan dan itu kasus dan saya nangis karena beliau meninggal. Tapi itu sesudah belajar holistik menghadapi kasus. Sedang belajar, makanya saya nggak berani untuk ngadepin ya. Belum berani buat ngomong karena ketika bicara pun ada kakak yang nakes ya, nggak punya, bukan ranah lo di situ gitu. Iya, lu tukang urut gitu, taunya lu tukang urut. Ya udah ya. Aku ngebahasain ke anaknya, wah jangan makan buah, stop, jangan makan buah. Mulut gue pahit, gue minum obat melulu begitu. Sampai akhirnya dari titik sini sempat saya tanyakan ke Pak Puji. Ya sudah, ini kesini hitungannya bukan lagi bulan tapi minggu, mungkin hari. Dan ternyata tepat. Dari sini ke sini, tepat banget. Luar biasa ya Pak Puji emang. Ya. Pengalamannya sudah. Maksudnya dengan perhitungan yang luar biasa buat saya, itu ilmu Allah. Tahun berapa tuh itu? 2019. 19 kayaknya. Sebelum COVID ya. 18 akhir gitu ya, 2019. Karena itu lagi masih proses. 2018 kayaknya dari 18. Oh masih di 18. Oh iya ya karena kan memang belajarnya di 18 itu berurut gitu ya. Karena 1 tahun itu. Gitu sampai. Apa sih kemudian setelah menyaksikan seperti itu gitu ya. Itu kan sebenarnya belum nerapin ilmu ya, baru
sedang belajar baru tahu dan benar terjadi nih yang Pak Puji ajarin gitu. Saya pun masih bertanya-tanya waktu itu, kok bisa ya gitu. Nah, setelah belajar akhirnya menyaksikan dan paham gitu ya. Dan kemudian apa yang kemudian dialami kemudian oleh Neng Vivi ketika niatnya nih kita mau ngamalin ilmu, kita coba gitu. Yang pertama saya lakuin itu terhadap diri sendiri karena Pak Puji selalu ngingetin kita ini jadi uswah. Itu paling berat sampai sekarang pun saya masih belum bener ya. Masih menyimpang. Mudah-mudahan masih tetap viral walaupun menyimpang. Ya amin ya Allah. Masih makanya tetap di sini biar ada yang ngingetin gitu. Situ pelan-pelan lah karena yang tahunan nggak bisa dirubah langsung grup gitu ya. Itu dulu ke suami, ke anak-anak itu sampai akhir ke orang tua dan paling susah emang itu kita ke keluarga. Sampai sekarang pun masih dan kejadian yang waktu saya proses belajar kejadian lagi kemarin belum lama. Siapa? Encing lagi? Encing lagi. Allah. Menghadapi yang sama kasus bedanya bukan di jantungnya sebenarnya satu kesatuan ya cuman yang kebacanya itu ginjal gitu ya ginjal itu pun butuh waktu tahunan ya itu yang dibilang yang saya inget ya paling inget dari sini ke sini nih butuh waktu yang lama prosesnya nggak langsung ujuk-ujuk ya bahasanya perjalanan penyakitnya panjang sebenarnya tapi ketika udah sampai di situ gitu ya langsung melesat dan itu ngalamin bener-bener hitungan hari. Apa yang Neng rasa, apa yang Neng akhirnya Neng sadari gitu ya dari ilmu holistik yang setelah dipelajari? Iya, kalau kemarin tuh saya sempet down dengan kondisi encing saya, kejadian kemarin. Akhirnya saya menyadari, gue harus punya keberanian untuk menyampaikan ini kebenaran, nggak perlu ragu lagi, Pi. Lu mau nungguin berapa lagi yang korban nih di keluarga lu? Saya mikirnya gitu. Karena ada, tetap ya di diri saya ini ada sesuatu yang memang harus dibenahi dulu. Supaya bisa keluar dengan baik ya. Auranya supaya bagus gitu keluar. Bisa diterima. Saya tuh, berharap bisa memberikan apa yang saya tahu. Memberitahu ya, kalau ngajarin kayaknya terlalu ini. Paling tidak berbagi, jangan sampai kejadian lagi gitu. Jadi kesadarannya. Iya, buat menyadarkan, hello bangun, nggak begitu, sehat itu nggak begitu. Gitu. Sehat itu ya seimbang itu adanya di holistik. Tolong dong gitu. Sampai gimana ya sama teman-teman termasuk. Jadi, pernah ya nanya sama Bu Aya ya? Iya. Gimana ya Bu biar saya berani buat nyampein ke Unime, ke teman-teman semua yang kenal saya, yang pernah kenal ya, mungkin pernah ditanyain. Saya harus gimana ya? Udah kok Pi, udah ini. Karena PD-nya belum masih berjalan ya. Masih gitu ya. Gitu. Iya, masih begitu ya, mudah-mudahan lah. Iya. Dari yang tadi disadari ya gitu ya. Kan pada akhirnya nih balik lagi nih sekarang nih. Balik lagi ke Purwokerto gitu ya. Kok belajar lagi gitu ya. Padahal tadi kan masih maju mundur gitu ya. Mau nyampein aja terutama dakwah untuk keluarga lagi bingung gitu. Kayak ketidakpedeannya gitu ya gitu. Tapi apa nih yang membuat Neng Vivi tetap bertahan di holistik. Dan pada akhirnya belajar lagi, bertahan lagi. Mungkin kalau orang mentalnya nggak kuat-kuat mungkin udah capek gitu. Tapi kenapa tuh pada akhirnya masih bertahan di holistik? Kesatu Allah udah nunjukin saya di lingkungan yang benar. Itu yang membuat buat saya banyak ya buat jalan hijrah saya. Balik lagi ya ke kesadaran diri. Ya. Suami saya mengatakan banyak berubah Bun gitu. Akhirnya berarti memang di luar dari awalnya passion saya apa bukan gitu ya. Tapi naluri untuk menolong orang, untuk gue bisa ngapain nih ya buat dia, itu sampai yang begitu. Itu ya makanya bikin saya, walaupun saya merasa masih yang, kok gue nggak pinter-pinter ya, saya masih sering apa sih ini ya Allah gitu sampai ya udah akhirnya saya serahin ya Allah udah saya pasrah belajar
urusan minterin Allah ada yang kasih paham. Toh kalau udah paham juga enak. Biarin aja Allah yang paham. Lu baca aja, lu belajar aja udah. Gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang masih di sini dan masih diterima. Oke, dulu kan belajar holistik ya sampai dari Crack Method gitu ya, terus kemudian belajar holistik 1, holistik 2, holistik 3 gitu ya, terus sampai pada akhirnya dulu kan pernah ya belajar holistik 1, holistik 2 gitu, holistik 3 gitu, diawali dengan Crack Method gitu ya, terus sampai akhirnya sekarang kembali lagi gitu ya, sempat mengalami di depan mata kepala sendiri sampai kemarin pun gitu ya, menghadapi lagi hal yang sama terulang gitu. Nih gue harus menyampaikan ini keluarga gitu ya. Tapi ketika belajar lagi nih sekarang, apa yang dirasakan berbeda dengan sebelumnya? Ternyata tujuan belajar bukan cuma di lingkungan keluarga aja. Itu yang seperti yang Pak Puji sampaikan, ini untuk umat. Ya, akhirnya di situ saya kayak ditampar gitu ya. Egois banget lu cuma buat keluarga lu doang gitu. Cuma ya membangun umat ini ya dari sini dulu, Pi. Dan itu mulai ada sedikit keberanian memang untuk ya gue harus ngomong. Mungkin caranya yang harus dicari ya. Metode apa nih makainya ke keluarga nih? Gitu, karena kan orang dulu banget masih kental ya. Iya. Masih emang paradigmanya masih seperti itu, mindsetnya masih seperti itu. Begitu. Ya? Oke. Ya, mudah-mudahan. Jadi udah mulai setelah belajar lagi sekarang nih, saya kalau boleh melihat dari yang tidak terucap gitu ya, udah mulai ada gerakan, jadi udah mulai bisa move on gitu ya ceritanya gitu ya. Ya alhamdulillah. Gitu. Nggak melo-melo dulu. Iya. Kalau dulu harus melo-melo dulu. Iya, ingetnya dulu ya kita pas lagi ngobrol bareng itu ya dulu ya sempat tisu mana ya tisu. Iya gitu ya. Gitu. Sekarang nggak saya siapin tisu soalnya. Mama saya asik-asik aja gitu ya. Tawa aja. Oke, udah mulai bisa move on. Alhamdulillah. Apa nih harapan dan rencana ke depannya? Rencana dan harapannya, kesatu saya bersyukur banget. Alhamdulillah punya keluarga baru, itu untuk psikis saya. Orang tua, figur-figur orang tua yang saya nggak dapetin, bukan berarti orang tua saya nggak sempurna, tapi kan manusia ya orang tua saya. Ada harapan dari kita ada biasanya ya. Jadi banyak sesuatu yang nggak terjawab, yang saya harapkan ada jawabannya. Disinilah tempatnya. Dan saya berbesar hati ketika Pak Puji bilang, nggak semuanya di sini, ada bagiannya. Mungkin nggak cerdas di sini. Oh mungkin gue ada kali ya, ada kepikiran. Berarti lu nggak bodoh-bodoh banget Pi, gitu. Selama ini saya lebih banyak diam memang, walaupun saya konyol omongannya. Kalau di kelas, tapi di kelas saya diam, karena saya nggak punya ilmunya gitu. Gitu. Jadi saya lebih banyak diam. Ya begitu kata Pak Puji, ini diem ngerti apa bingung gitu. Bingung Pak. Gitu. Ya harapannya di sini saya berharap saya bisa tentunya kalaupun dia berikan amanat dari holistik apa ini PPHMI ya? Ya, keluarga besar pengobat holistik. Analis holistik. Mudah-mudahan itu kan otomatis udah amanat dari Allah langsung juga ya. Mudah-mudahan saat itu memang saya udah siap. Ya, apapun apapun ketika disuruh mundur pun ya memang ya lu belum waktunya Bi. Paling enggak lu di sini dulu dah, di keluarga lu dulu dah itu. Tapi yang buat saya tetap ada di sini karena saya ada di barisan ini. Di satu lingkaran ini. Itu jadi sebuah kalau saya melihat dari ekspresinya ada satu kekuatan baru nih. Ketika ada satu pengakuan kita ada di keluarga besar analis holistik nantinya gitu ya gitu. Apa rencananya ke depan? Ya lebih gencar lagi ya untuk nggak ragu-ragu menyampaikan bahwa sunatullah itu nggak bisa ditentang. Gitu. Ini kan hukum sunatullah antara ruh dan jasad ya. Alam itu nggak bisa ditentang hukumnya. Mau seberagam, mau gimana pun
buah itu baik, semua ciptaan Allah itu baik, nggak ada yang nggak baik gitu. Sampai kala jengking yang katanya racun pun itu kan ada baiknya ya. Iya. Karena racunnya itu kepake juga ya buat herba. Iya, racun apa? Racun dingin ya. Iya. Racun dingin sih kalau itu jengking. bisa dimanfaatkan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Dari situ saya punya power baru bahwa yang nggak ada yang sia-sia, Bi. Ada harapan-harapan yang ini ya, yang bisa kita, saya pribadi, saya sampaikan untuk ke keluarga saya paling enggak. Oke, jadi sekarang udah mulai yakin untuk sampaikan gitu ya. Sampaikan walaupun Sunnatullah satu ayat. nggak bisa ditentang gitu ya. Ya, masing-masing orang pastinya berharap punya jalan dakwah ya. Dan mungkin inilah jalan dakwah kita. Itu dan yang, jangan lupa, jangan takut untuk menyampaikan gitu. Itu yang saya senang ada di sini. Ternyata orang dakwah itu bukan berarti harus ngajarin kitab. Iya. Tentang hukum-hukum, ya itu perlu sih, cuma itu bukan ranah saya ya, mungkin gitu. Allah sampaikan saya di sini, ya, sampai ada di titik kita ini. ilmunya yang di situ Iya. ya. Oke, luar biasa. Ada satu kesadaran sampai titik akhir ya, timbul rasa untuk bisa bergerak kembali, percaya diri karena sudah berada dalam keluarga besar holistik dan itu pun juga saya rasakan gitu ya saat ini gitu ya. Gitu betapa kita merasa kita punya keluarga baru loh, keluarga besar yang ini kita mau berjuang bukan buat diri kita. Itu yang saya tangkap tadi dari Neng Vivi. Halo, bukan cuma keluarga, itu umat di depan udah menunggu seperti itu. Gitu. Oke, Neng Vivi, apa nih yang bisa Neng Vivi sampaikan kepada pesan untuk para sahabat holistik? Pesannya, ya itu tadi, sunnatullah itu nggak bisa ditentang. Oke. Jadi nggak bisa dengan hukum manusia bahwa 4 sehat 5 sempurna tadi itu ya bukan berarti itu nggak baik ya. Gitu. Baik, tapi untuk siapa? Baik untuk siapa dan kapan gitu. Iya, baik untuk siapa dan kapan. Jadi kita kembali lagi ke sunnatullah, sunnah Rasulullah. Tuntunan dari manusia paling mulia yang Allah kirim buat kita nih. Ya, rahmatan lil alamin. Ya, itu. Oke, baik sahabat holistik, itu tadi bincang-bincang kita dengan Neng Vivi. Ingat pesennya, jangan menentang sunnatullah karena Allah itu sudah memberikan juga itu. Ya, pesan perpanjangan aja. Oh, perpanjangan lagi dari Bapak kita gitu ya. Kalau saya tadi menangkapnya yuk kita istiqomah juga ya gitu. Karena itu memang salah satu tujuan kita, bukan hanya kita sebagai seorang nantinya seorang analis holistik juga ya, tapi kita juga sahabat holistik juga harus paham kalau kami di sini sebagai analis holistik juga tidak berhenti belajar. Dan master holistik kita pun juga tidak pernah menyatakan kapan ilmunya itu selesai. Karena ilmu itu terus berkembang. Jadi kalau bertanya kapan selesai belajar holistik? Master kita pun juga menjawab nggak tahu. Dan begitu pun kita juga harus mengikuti perkembangan ilmu sehingga segala sesuatu ini akan berkembang dan kita nggak tahu. Tapi namun kembali lagi ke pakemnya di sini kita menemui ya di holistik ya, yaitu adalah kembali ke sunnatullah tadi. Baik, Neng Vivi nih, kalau misalnya ada yang mau ngobrol nih, ada yang nonton nih ya sahabat holistik, pengen nih ngobrol nih kayaknya sama Neng Vivi nih gitu ya gitu. Kemana nih kita bisa terhubung? Nomor WA aja kali ya. Boleh? WA, IG kalau memang kan ini anak zaman now, berarti punya dong IG, Facebook. Nggak banget sih. Iyalah. Nggak now banget. Oke. Di WA aja di 0856 254 8323. Oke, karena masih ini ya, ada sih sebenarnya kalau sebutan klinik terlalu bagus, ya memang di rumah aja. Kalau ada yang mau ke rumah, insya Allah. Oh, jadi sudah cuma bisa harus ya? dihubungin ke nomor WA tersebut. Oke, bisa terhubung kalau ada yang mau konsul. Insya Allah mau cerita-cerita boleh. Iya, dan satu, saya tadi belum menanyakan apa fokus terapi yang Neng Vivi akan berikan kepada para sahabat holistik nih? Awalnya saya kan tukang pijet bilangnya tukang terapis pijat urut, lebih ke terapi pijat urut karena belajar pertamanya adalah Kruk Method, itu yang lebih. Oke, jadi udah bisa ya kalau ada yang punya permasalahan. Sesuai kebutuhan lah. Oke, holistik itu kan nggak bisa dengan satu teknik, satu ranting tuh kalau kemarin kita bilang. Ternyata sebegitunya gitu. Iya. Nggak semua orang bisa dibekam, akupuntur urut, dikrek gitu. Yang kondisi bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng saya. Baik sahabat holistik,
itu tadi ngobrol kita dengan Ibu Bahjatun Novita, tapi kalau saya manggilnya Neng Vivi, tapi lebih senang pakai nama panggung Vivi Guntur katanya untuk mengenang almarhum sang ayah. Baik, sampai di sini dulu dengan obrolan kita. Saya Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai ya. Oke, sampai ketemu lagi.